Berita hari ini datang dari Loli, anak Nikita Mirjani. Loli saat ini disebut masih berada di rumah aman yang menjadi tempat tinggalnya. Selama di rumah aman tersebut, Loli tidak bisa ditemui sembarang orang. Untuk berkomunikasi dengan Nikita Mirjani pun lewat penjaga di rumah tersebut. Baru-baru ini Loli meminta sejumlah hal khusus kepada Nikita Mirjani. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Nikita Mirjani, Fahmi Bahmid. Ada beberapa permintaan dari Laura yang harus saya sampaikan kepada mamanya, permintaan beberapa barang nanti saya sampaikan. Kata Fahmi dikutip dari YouTube Intense Investigasi Jumat 18 Oktober 2024. Apa itu? Saya nggak nyampurin yang hal-hal di luar itu. Saya fokus kepada proses hukum dan saya juga di atas bukan semata-mata ini ada amanah dari Nikita, sehingga saya juga terkait dengan prosesnya dia juga, sehingga saya juga berkoordinasi. Yang jelas apa yang selama ini kita tunggu terkait dengan visum itu benar sudah ada, dan visum itu sudah ditandatangani secara sah oleh dokter, artinya tanda tangan bukan tanda tangan elektronik, tanda tangannya dia sendiri. Itu makanya istilahnya itu tanda tangan basah, jadi betul-betul ditanda tangan dan itu menjadi sah terkait dengan proses pembuktian di dalam perkara ini. Bang, amanah dari Niki apa Bang? Tidak, saya hanya amanah untuk menyampaikan proses yang ada terkait dengan proses yang lainnya. Mungkin dari pihak kepolisian, mungkin Abang sudah berkoordinasi atau belum mengenai mungkin adanya pencekalan untuk pergi ke luar negeri terhadap terlapor, Bang? Penyidik dong yang jawab. Coba aja kalau ada humas tanya lagi. Jadi apakah itu nanti diperlukan pencekalan dan sebagainya, saya pikir itu nanti tanyakan ke humas, karena yang punya hak nanti penyidik akan berkirim surat. Prosesnya saya tahu, tapi yang punya hak penyidik. Biasanya prosesnya itu dari penyidik berkirim surat ke imigrasi bahwa nama si ini supaya dilakukan pencekalan. Bang, bagaimana proses LPSK dari para saksi Bang? Itu yang pertama itu Laura, dan itu sudah diterima, prosesnya berjalan dan insya Allah dalam monitoring dari LPSK selanjutnya kewenangan ada di tangan dia. Yang kedua, ada 2 orang yang juga mengajukan permohonan sebagai saksi supaya dilakukan monitoring, jadi bukan penjagaan melekat, jadi hanya dimonitoring karena ada ketakutan tersendiri dari saksi. Setelah saksi itu berbicara dengan LPSK, barulah paham, LPSK paham saksi ini kepentingannya seperti apa. Berarti memang ada ketakutan itu artinya dia diancam atau gimana Bang? Saya tidak bisa jelaskan. Yang jelas semua telah disampaikan oleh saksi itu kepada petugas. Bahkan 2 hari berturut-turut berkomunikasi, semuanya sudah disampaikan, dan yang ditanyakan itu apa yang diinginkan. Yang diinginkan untuk sementara ini monitoring saja, karena dia tahu. Jadi artinya orang ini bukan orang lain, orang ini tahu. Jadi sementara saya tidak pernah beritahu saksinya, karena memang dari awal saya lindungi saksi ini untuk ada diketahui oleh masyarakat. Nanti kalau sampai proses sidang, Anda pasti tahu siapa dia. Jadi hanya 2 yang melaporkan. Sementara 2 dari sekian saksi yang ada, karena yang lain itu mungkin belum menyampaikan kepada saya, sehingga saya juga tidak akan memaksa. Tapi yang 2 ini dia mempunyai alasan tersendiri, alasannya juga disampaikan kepada petugas. Sebelum dia menyampaikan, dia menceritakan siapa dirinya dalam perkara ini, sehingga Anda adalah saksi yang betul-betul memegang kunci dalam perkara ini. Pantas aja tidak ada yang tahu Anda siapa. Memang saya tutupi, setelah itu saya serahkan ke tugas.
Bang, sosok Daran ini sendiri seperti apa sih Bang? Sampai Nanti sekarang Anda sudah bahas, silakan nanti orangnya akan saya pertemukan untuk menjelaskan itu. Kalau sementara ini supaya tidak saya juga harus selalu bertanya sama yang bersangkutan, seperti apa yang saya katakan, dia bukan saksi yang bisa menjawab tentang nama itu, adalah saksi yang saat ini meminta perlindungan pada LPSK. Berarti kondisinya memang sudah mengkhawatirkan, Bang? Kalau pengancaman secara fisik langsung belum ditemukan, tapi melihat riwayat dan ketakutan, karena dia tahu, apalagi dia ada yang dia ceritakan juga, sehingga dia bilang yang terbaik Bang, saya minta perlindungan tapi bukan melekat, tapi sementara biar monitoring, dan itu dibenarkan. Yang dikhawatirkan bukan dalam proses ini. Dalam proses ini sementara tidak ada yang tahu. Yang ditakutkan itu setelah dia menjadi saksi di persidangan. Tuh yang dia takutkan. Artinya dari awal dia sudah mengantisipasi takut terjadi sesuatu. Dari sekarang dia memohon, tolong saya dimonitoring. Yang saya khawatirkan bukan sekarang, tapi setelah saya memberikan kesaksian nanti. Siap. Paham ya kenapa sampai muncul saksi itu. Oke. Bang, update kondisi Laura sendiri berapa? Laura alhamdulillah sehat, kemarin juga sudah dilakukan proses oleh dokter oleh psikolog ya, di RSCM, lumayan cukup lama. Yang selanjutnya kan gini, pada saat proses itu saya tidak ada di tempat, tapi saya ada di rumah sakit karena saya yang menyelesaikan administrasi. Dia berkomunikasi langsung dengan dokter, dengan petugas semuanya, supaya tidak menimbulkan problem, salah paham dan sebagainya. Jangan sampai menimbulkan sesuatu. Saya memang tidak ingin langsung pada saat dia dilakukan ngobrol, kan sifatnya ngobrol, jadi bukan diperiksa seperti dia ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol itu saya sengaja tidak ada di situ supaya mengalir prosesnya seperti itu. Dia sehat-sehat alhamdulillah, dalam keadaan sangat sehat dan betul-betul. Sudah ada permintaan mungkin dari Laura sendiri untuk bertemu dengan Niki, Bang? Itu mungkin dari petugas, karena mereka bisa bypass ke Niki langsung. Kalau ke saya nggak mungkin mereka nyampaikan. Kemarin saja kita ngobrolnya lain, ngobrol yang lain-lain. Ada beberapa permintaan dari Laura yang harus saya sampaikan kepada mamanya, permintaan ya, jadi permintaan beberapa barang, nanti saya sampaikan. Artinya Bang, kalau secara perubahan secara mental lebih kelihatan Mas? Iya jauh lebih tenang, lebih saya katakan ini Lauranya anaknya kita. Dia lebih tenang, percaya dirinya sudah ada, jadi bukan seperti yang Anda pernah lihat, tapi ini betul-betul jauh berbeda sekali. Alhamdulillah saya ucapkan betul-betul dilakukan perlindungan secara maksimal seperti itu. Ada Ya, nanya-nanya nggak Bang? Nanya-nanya FA. Wah, mungkin lah dia nanya-nanya. Bang, terkait permintaan barang sendiri, barangnya apa aja sih Bang? Saya nggak tahu, tapi catatannya ada ke petugas ya, Pak, petugas langsung. Jadi pada saat petugasnya langsung kebutuhannya mungkin keperluan hari-hari kalau. Bang, selain petugas yang mendampingi, siapa pihak keluarga yang secara langsung? Nggak ada, karena saya mewakili ini kita, Edwin tidak lama, cuma dia bilang, Bang udah abang lah, abang kan juga udah kayaknya Laura sendiri, ya udah saya yang. Tapi kan pada saat saya lihat di dalam ada proses pemeriksaan, mengganggu kalau saya masuk ke dalam, jadi saya di luar sampai selesai. Tapi bukan sifatnya seperti pemeriksaan Bang. Enggak lah, obrolan biasa, ngobrol-ngobrol lah. Supaya lebih mengalir, lebih terbuka. Iya, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol anak yang diajak ngobrol sama petugas seperti itu. Kalau permintaan buku kayak waktu kemarin kanifikasi atau? Enggak, beda lagi permintaannya kayak barang. Nanti saya tanya Niki apa semua. Nikinya kapan pulang Bang, mungkin akan? Saya nanti sebentar ini saya tanya dia. Karena saya cuma tahu informasi dia sudah umroh. Artinya dia sudah di Mekah, dia sudah menjalankan ibadah umroh, sebentar lagi mungkin ke Madinah biasanya. Kapan dia pulang nanti saya tanya. Oke, Mas Bang.